Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Salam dan juga salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian fikih kita masih seputar salat ketika safar ya. Salat ahlil a'dar. Masalah yang kelima sudah kita selesaikan ya. Kondisi-kondisi di mana seorang musafir harus menyempurnakan salatnya, tidak boleh dikosor, tidak boleh diringkas. Yang pertama, ketika bermakmum kepada imam yang mukim, maka wajib ikut 4 rakaat. Yang kedua, ketika bermakmum kepada orang yang diragukan, apakah dia musafir ataukah mukim, ini juga wajib sempurna 4 rakaat. Yang ketiga, apabila teringat akan salat yang bukan salat ketika safar, yang belum dilakukan, dan ingatnya ketika sudah safar, maka tidak boleh dikosor. Kemudian yang keempat, ketika seseorang musafir bersafarnya karena ihram, kemudian dia wajib menyempurnakan salat yang 4 rakaat, kemudian ternyata salat tersebut fasid, lupa wudhu misalnya, maka wajib untuk menggantinya atau mengulanginya dengan sempurna 4 rakaat. Kemudian yang terakhir, ketika seorang musafir sudah niat mukim, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya ketika sudah sampai tujuan. Sekarang kita beranjak kepada al-jam'u baina salataini wa fi masail. Menjamak antara dua salat. Menjamak antara dua salat. Apa artinya menjamak? Mengumpulkan, menghimpun dua salat dalam satu waktu, bukan salatnya digabung, bukan. Tapi waktunya, waktunya yang digabung, bukan salatnya yang digabung. Ada dua pembahasan. Yang pertama, pensyariatan mengumpulkan dua salat dan yang diperbolehkan dikumpulkan. Yubahu bis safari, diperbolehkan dengan sebab safar. Alladzi tuqsaru fihi salatul jam' alladzi tuqsaru fihi salah, yang mana dalam safar tersebut boleh dikosor salatnya. Jaraknya kemarin berapa Syafi'i? 80 km kurang lebih. Yang diperbolehkan untuk dikosor boleh untuk dijamak. Baina zuhri wal asri, apa artinya nih? Antara zuhur dan asar boleh dijamak. Kalau di salat zuhurnya, di waktu zuhurnya berarti jamak takdim. Kalau di waktu asarnya berarti jamak takhir. Wal maghribi wal isya'i fi waqti ihdahuma, di salah satu dari waktu dua salat tadi. Li hadis Mu'adzin, berdasarkan hadis Mu'adz. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, idza irtahala qabla zayghi syamsi, ketika rihlah atau mulai perjalanan sebelum matahari tergelincir atau condong ke barat, akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jami'an. Ketika safarnya belum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan salat zuhurnya, kemudian mengumpulkannya dengan salat asar. Beliau salat keduanya dalam waktu asar.
Salat zuhurnya di waktu asar, salat maghribnya di waktu asar. Ini ketika berangkat safarnya sebelum zuhur. Maka kalau Nabi melakukannya, zuhurnya ditangguhkan sampai waktu asar. Wa idza tahala ba'da zayghi syamsi shalla dhuhra wal asra jami'an thumma sara. Dan apabila beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur dan asar semuanya kemudian baru berjalan. Berarti salatnya sudah safar apa belum ini? Belum. Tapi ketika mau safar dan sudah masuk waktu zuhur, salat zuhur sekalian salat asar tanpa diqosor. Karena belum safar, masih di tempat tinggalnya. Tapi kalau dijamaknya di waktu asar, maka boleh diqosor karena sudah safar. Sementara ini belum safar, masih waktu zuhur. Wa kana yaf'alu mithla dzalika fil maghrib wal isya. Dan beliau juga melakukan hal yang serupa ketika maghrib dan isya. Jadi kalau safarnya masih waktu asar, salatnya maghrib apa isya? Di waktu maghrib apa di waktu isya? Di waktu isya, diakhirkan. Kalau sudah masuk waktu maghrib sebelum berangkat, maka salatnya di waktu maghrib dan isyanya sekalian. Wa sawa'un akana sa'iran aw nazilan. Sama saja apakah beliau sedang berjalan ataupun sedang singgah. Li'annaha rukhsatun min rukhasi as-safar. Karena itu termasuk rukhsah atau keringanan di antara keringanan-keringanan safar. Falam yu'tabar fiha wujudus sayri kasairi rukhsah. Dan tidaklah dipertimbangkan atau dijadikan pertimbangan adanya jalan atau perjalanan seperti kebanyakan keringanan yang lain. Illa annal afdala lin nazil adamul jama'. Hanya saja yang afdal bagi yang nazil, artinya yang singgah, bukan musafir, tidak menjamak. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak di Mina walaupun beliau dan dalam keadaan beliau sedang singgah. Walaupun pada dasarnya tidak dibedakan antara yang sedang jalan ataupun sedang singgah. Hanya saja kalau lagi singgah, kata penyusun buku ini, Fikih Muyasar, afdolnya, berarti walaupun dijamak juga boleh. Afdolnya tidak menjamak. Kalau sudah singgah, boleh menjamak, boleh tidak, tapi afdolnya tidak menjamak. Ini kalau sudah singgah. Ketika safar, singgah misalnya. Singgah di tempat tertentu. Allah alam bissawab. Walaupun dua-duanya hakikatnya boleh. Hanya saja kata penyusun Fikih Muyasar, afdolnya tidak menjamak. Dengan alasan Nabi tidak menjamak di Mina karena beliau sudah singgah di Mina sehingga salatnya pada waktunya masing-masing. Wa yubahul jam'u li muqimin. Nah, tadi kalau membahas tentang safar. Sekarang bagaimana kalau muqim? Boleh tidak menjamak? Boleh. Li muqimin maridin. Seorang yang mukim artinya bukan musafir. Kayak kita ini kan semuanya mukim ya. Ada yang safar. Boleh untuk menjamak karena sakit. Yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun. Apabila kalau dia tidak menjamak, maka dia akan ditimpa masyaqqah. Apa masyaqqah ya? Keberatan, kesulitan, kepayahan. Maka boleh dia menjamak tapi tidak diqasar. Liqaul Ibnu Abbasin, karena ucapan Ibnu Abbas. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinati min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa
sebab takut ataupun hujan. Jadi dipastikan sebabnya apa? Sakit. Kadang ada yang beralasan, ini nggak disebutkan alasannya. Berarti mutlak boleh, maka itu tidak benar. Maka itu tidak benar. Wa fi riwayah, nggak tahu orang Syiah gitu ya salatnya. Cuma 2 kali. Tapi saya nggak tahu ya persisnya, kurang tahu. Saya belum belajar fikih Syiah. Gitu. Tapi katanya sih katanya. Salatnya dijamak. Dalam riwayat yang lain disebutkan min ghairi khaufin wala safarin. Kebalikan dalam riwayat yang lain bukan karena takut, bukan pula karena safar. Kalau tadi bukan karena hujan. Karena kalau hujan boleh menjamak. Nggak usah dibahas. Tapi ini lagi nggak hujan, lagi nggak takut kok dijamak. Berarti dipastikan sakit. Dalam riwayat yang lain disebutkan min ghairi khaufin wala safar, bukan karena takut lagi perang, bukan pula karena safar. Berarti dia mukim, berarti kemungkinan lagi sakit. Karena kalau tadi disebutkan wala matorin bukan karena hujan, mungkin karena safar, ada kemungkinan. Tapi di sini dari riwayat yang lain menambahkan bukan pula karena safar. Berarti kemungkinan besarnya pasti sakit. Jadi kalau riwayat yang pertama disebutkan bukan karena takut, bukan pula karena mator. Berarti ada dua kemungkinan. Mungkin sakit, mungkin safar. Tapi dalam riwayat yang lain ada lafaz min ghairi khaufin wala safar, bukan karena takut, bukan karena safar. Berarti tinggal satu kemungkinan, itu kemungkinan sakit. Falam yabqa illa udhrul maradi. Maka tidak tersisa kecuali satu uzur. Apa itu uzur? Penghalang. Karena ada penghalang satu yaitu sakit, sehingga tidak dipisah-pisah tapi dijamak. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadata bil jam'i bainas salatain. Memerintahkan wanita yang mustahadah untuk mengumpulkan antara dua salat. Apa wanita mustahadah itu? Wanita tidak haid tapi kayak haid. Makanya disebut mustahadah. Kayak haid sama-sama ada ha, wawu, dhad. Demikian mustahadah juga ada ha, wawu sama dhad. Walaupun wawunya berubah jadi alif. Jadi kalau haid wanita haid. Tapi kalau mustahadah mirip haid tapi tidak haid. Mirip haid tapi tidak haid. Maka itu darah yang keluar adalah darah penyakit. Bukan darah dari rahim. Tetapi darah dari irq. Apa itu irq ya? Urat ya. Mungkin ada urat yang terluka sehingga keluar darah. Tapi itu bukan dari rahim. Maka wanita yang mustahadah dikategorikan sebagai orang yang sakit. Maka dia diperintahkan oleh Nabi untuk mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun subuh tidak bisa dikumpulkan dengan yang lain. Wal istihadatu nau'un minal maradi, dan istihadah. Istihadah ya penyakit yang menimpa mustahadah. Yang terkena penyakitnya namanya mustahadah, penyakitnya namanya istihadah. Waqad qila li Ibnu Abbas fil hadits al-madhi, dan telah dikatakan kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang telah lalu, lima fa'ala dzalik, kenapa Nabi melakukan itu? Apa yang Nabi lakukan? Memerintahkan wanita yang mustahadah untuk menjamak salat. Kenapa Nabi melakukan itu? Qal kaila yuhrija ummatahu, supaya umatnya tidak kesusahan. Famata lahiqal insanu masyaqqatun, maka kapanpun ketika seseorang ditimpa masyaqqah, kesulitan, kepayahan, tentunya sesuai kadarnya ya. Hanya kesulitan sedikit dianggap sulit, ya enggak. Baik kesulitan yang ya mu'tabar atau yang mu'tabar, ya dianggap sulit lah. Bukan kesulitan yang ringan. Wa haraj, dan juga kepayahan, bitarkil jam'i jazalahul jama'. Maka boleh baginya untuk menjamak salat tersebut. Kalau seandainya tidak dijamak akan menyulitkan dia. Misalnya wanita atau orang yang lagi sakit parah misalnya. Sering kencing terus, mungkin penyakit apa ya? Kencing terus-terusan itu. Apa? Peser. Habis operasi mungkin sehingga sering, maka boleh menjamaknya. Karena dia kategorikan sebagai ya orang yang lagi sakit yang kalau tidak dijamak sholatnya akan memberatkan dia.
Maridan kana aw ma'dzuran bi ghairil marad. Baik karena sakit ataupun ada penghalang selain sakit. Muqiman kana aw musafiran. Baik mukim ataupun musafir. Yang bukan karena sakit misalnya hujan. Salat berjamaah ya. Salat berjamaah di masjid. Hujan. Maka diperbolehkan untuk menjamak walaupun tidak sakit, walaupun tidak safar. Faminal a'dzari allati tubihul jama' dan di antara uzur-uzur yang memperbolehkan mengumpulkan ghairas safari wal marad selain safar dan juga sakit, yang pertama al-matarul kathiru, hujan yang deras, alladhi yaballus thiyab, membasahi pakaian, wa yalhaqu al-mukallifah bisababihi masyaqqatun, dan orang mukallaf karena hujan tadi akan ditimpa masyaqqah. Ini kalau hujan yang deras. Kalau gerimis saja berarti tidak masuk. Ya, ukuran deras tidaknya bagaimana? Oh ya, ya dari suaranya mungkin ya. Dari ya orang bisa menilai ini hujan deras apa enggak, bisa lah ya. Bisa ya. Kalau gerimis ya berarti tidak masuk. Udzur yang kedua al-wahlu wat-tin. Yang kedua wahal. Wahal itu lumpur. Wat-tin dan juga tanah basah. Tin itu artinya tanah basah. Tin artinya tanah basah. Tapi kalau pakai tak, tin, buah tin. Kalau tin pakai to, tanah bercampur air atau tanah basah. Banjir misalnya atau gimana lah. Wadzalika idza kana yashuqqu 'alan nasi bisababil masyi. Ini kalau memberatkan bagi seseorang karena hujan tadi berjalan. Kalau berjalannya terasa berat. Kalau kita jalannya aspal semua ya, mungkin udzur wahal ini jarang terjadi. Jadi habis banjir bandang, jalannya tutup lumpur dan sebagainya. Yang ketiga ar-rihus syadidatu al-baridatu. Angin yang kencang lagi dingin. Allati takhruju 'anil 'adah, yang keluar dari kebiasaan. Artinya yang enggak wajar lah, anginnya kencang banget. Wa ghairu dzalika minal a'dzari allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqah. Dan uzur-uzur yang lain yang bisa menimbulkan kepayahan bagi orang mukallaf idza tarakal jama' maka kalau salatnya tidak dijamak. Apa yang lain ya misalnya? Ini enggak disebutkan semuanya. Suruh mikir sendiri mungkin ya kita ya. Tapi ya jangan gampangan. Nah, ini udzur enggak. Ada tamu nih, udzur nih. Ada tamu udzur enggak? Tamunya diajak salat sekalian. Katolik. Ya, ya ke warung dulu ya. Saya salat dulu ya. Menunggu saya di warung. Udah sadar dulu. Tamunya banyak, punya hajat. Kebanyakan alasannya karena lagi hajatan, lagi walimahan. Harusnya ya walimahnya yang dikondisikan dengan waktu sholat, kan waktu sholatnya menyesuaikan walimah. Lagi demo nih, soalnya di jamak ya enggak ya, demo enggak masuk uzur ini. Demonya yang menyesuaikan. Kalau bisa enggak usah demo lah ya, bisa demo. Dan nih, padi padahal cuma 250% ya, dan ada sampai 300%, tapi kok padi. Oh, kesambungannya ya. Ya memang pajak itu gimana gitu ya. Tapi kalau para pengusaha itu pajak nggak ngaruh ya. Tinggal tambah aja harga jualnya. Kalau daya belinya tinggi. Ya kalau para petani kayak di padi, para nelayan memang ngaruh banget tuh kalau pajak itu. Ngaruh pajak. Mau pajak tinggi, pajak rendah ya daya beli tetap segitu-gitu aja. Kalau alam besar, memang bagusnya nggak ada pajak, bagusnya ya. Kayak di pajaknya kecil daerah mana ya? Bali. Bali pajaknya kecil. Pajak daerah ya maksudnya, pajak daerah. Karena emang mereka bisa punya penghasilan dari sektor lain, nggak mengandalkan pajak. Wisata misalnya. Apa? PAD ya, PAD. Kertanegara juga Kalimantan ya, nggak terlalu bergantung pada pajak. Ya. Kalau daerah kebanyakan wah ngandelin pajak banget, bertopang pada pajak.
Negara-negara Singapura tuh dikiranya pajaknya tinggi, ternyata rendah. Singapura padahal negara kaya. Jadi tinggi rendahnya pajak itu bukan barometer maju mundurnya suatu negara. Putus asa ada rakyat jadi korbannya gitu ya. Baik. Rata-rata pajak 20 sampai berapa persen ya? Pajak pajak apa itu yang 20%? Kalau pajak pertambahan nilai kan rata 10 ya. 10, 11, 12 gitu ya. Kalau yang sampai 20% pajak apa sih? PBB itu ya. PBB. Ya kalau gitu ya. Kalau di Saudi, kalau penduduk asli kenanya zakat. Kalau pengusaha asing kenanya ya mungkin disebutnya pajak atau jizya mungkin ya. Di daerah mana lagi ya? Emirat ya. Pajak nggak begitu tinggi ya. Dapat minyak mereka. Dapat minyak. Baik, Indonesia kekayaannya banyak ya. BUMN-nya juga banyak ya. Oh, korupsi semua ya. Berarti masalahnya di pengelolaannya itu ya. Wah, PLN dari dulu nggak pernah untung. Nggak tahu. Kok bisa nggak ada saingan padahal ya. Kok bisa rugi gitu. Di korupsi. Baik. Kita lanjut ya. Jadi perlu di kampus adanya mata kuliah anti korupsi gitu. Terusnya ada. Itu bukan ide, itu sudah dicetuskan sama Anies Baswedan. Di kampusnya dia udah ada itu. Pendidikan anti korupsi. Kita lanjut. Al-masalatu tsaniyah fi haddil jam'il masyru'. Tentang batasan salat jamak yang disyariatkan. Wa haddul jam'il masyru'i huwa al-jam'u baina salati dhuhri wal 'asr. Salat jamak yang disyariatkan adalah zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya, maghrib dan juga isya. Bin nisbati lil musafiri. Wa man fi hukmihi, ini terkait dengan musafir atau yang satu hukum dengan musafir. Maksudnya hukum dengan musafir apa ya? Apa? Minggat. Mungkin kabur ya. Buronan. Wa kadzal jam'u fil hadari. Demikian pula jamak selain safar, bisa bil matar wa ma fi hukmihi. Karena hujan atau yang sehukum dengan hujan. Yang sakit tadi atau takut tadi. Fa yajuzu bainal isya'ain wa dhuhrain. Dan boleh juga antara dua isya dan dua zuhur. Maksudnya apa ya? Kok dibedakan sama zuhur asar sama maghrib isya? Sebutkan di catatannya isya'an, maghrib, dan isya. Oh, sama aja. Zuhran, zuhur dan asar. Sama ternyata. Li hadisi Ibnu Abbas qabla qalil. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas sebelumnya. Waqad fa'alahu Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu radhiyallahu anhum. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. ولأن العلة من الجمع بين العشاءين ووجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. Alasannya dikarenakan menjamak antara dua salat isya atau zuhur dan maghrib adanya masyaqqah. Kalau ada masyaqqah atau ada kepayahan maka boleh dijamak. Demikian pula di waktu zuhur dan asar. Adapun di waktu subuh yang enggak ada masyaqqahnya. Di waktu subuh tidak ada masyaqqahnya, maka tidak ada menjamak antara subuh dengan salat yang lainnya, entah dengan isya atau entah dengan zuhur, enggak. Kalau subuh enggak ada masyaqqah, maka tidak ada syariat untuk dijamak. Ala miswab, selesai pembahasan salat jamak dan qasar. Berikut sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-10. Fi salatil jumu'ati. Berkaitan dengan salat Jumat. Nama Jumat diambil dari kata pokoknya atau huruf pokoknya jim, mim, sama ain. Jama'a. Jama'a artinya mengumpulkan. Disebut hari Jumat dengan hari Jumat karena hari di mana di dalamnya berkumpul kaum muslimin. Maka disebut hari Jumat. Tidak tahu sebelum ada Islam apakah namanya sudah Jumat? Kurang tahu ya.
Mungkin sudah, mungkin ada alasan yang lain. Mungkin pertemuan pekanan sehingga mereka berkumpul dan sebagainya. Sehingga dinamakan hari Jumat. Kalau hari Ahad kan, kenapa disebut Ahad? Karena hari pertama, Ahadun kan satu atau pertama. Isnain karena nomor dua, Isnan. Sulasa karena nomor salasah, tiga. Arbi'ah karena nomor empat. Arba'ah, lima. Khamis karena nomor lima, yang kelima. Nah kalau Jum'ah kok nggak dibilang asadisah gitu ya, atau asitah gitu ya. Sabat juga nggak disebut. Ya alhamdulillah nama-nama hari di Indonesia ya ikut Arab gitu ya. Ahad, Isnin, nggak tahu kalau Minggu ikut mana itu Minggu. Apa? Satu dong Minggu. Oh gitu. Dari Yunani. Oh gitu. Kalau bahasa Inggris apa? Sunday, hari matahari. Sunday, hari Minggu ya? Hari matahari berarti. Saturday apa? Sabtu. Kenapa disebut Sater? Setor, oh setoran. Setoran gajah itu kan. Makanya di Sabtu. Nah, iya. Kalau Patani pokoknya everyday apa? Everyday apa setiap hari libur bahasa Arabnya? Everyday holiday. Everyday Sunday. Oke. Semua hari Ahad. Masya Allah. Liburan terus. Baik. Hari Jumat ya, terkait hari Jumat. Apakah disunahkan libur di hari Jumat? Libur sekolah, libur Jumatan, libur Jumatan, libur kerja. Apakah ada syariat liburan di hari Jumat? Kadang kan kita merasa iri ya, tuh orang-orang Nasoro hari Ahad libur ya. Karena hari ibadah. Berarti umat Islam juga nih, hari Jumat libur kan hari ibadah. Termasuk sunnah nggak libur hari Jumat? Seperti yang terjadi pada kebanyakan sekolah-sekolah yang notabene mau Islamiyah ya. Kalau libur nggak ada hubungannya sama ibadah ya. Hari Jumat kalau dikaitkan kenapa libur kan ibadah itu nggak ada. Karena di masa Nabi pun hari Jumat diperintahkan untuk tetap bekerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Ketika salat Jumat sudah dilaksanakan maka bertebaranlah. Berarti tetap kerja. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menganggap hari Jumat libur adalah ibadah maka kurang pas. Karena Nabi saja tetap memerintahkan untuk bekerja. Ya silakan mau libur ya silakan, tapi jangan menganggap ibadah itu ya. Jangan menganggap ibadah. Taib. Kalau libur ya bebas ya, nggak ada kaitan sama ibadah. Mau Ahad, mau Sabtu, mau apa. Kita lanjut. Ada beberapa pembahasan dalam bab ini seputar seputar hari Jumat ya, bukan salat Jumat. Lumayan banyak nih pembahasannya, ada 10 pembahasan. 10 pembahasan dimulai dari yang pertama hukmuha wa dalilu dzalika. Maksudnya hukum salat Jumat di sini. Hukum salat Jumat. Terkait dengan hari Jumat, yang pertama tentang salat Jumat. Hukum salat Jumat serta dalilnya. Al-Jum'atu fardu ainin 'ala rijal. Jumatan atau salat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu artinya wajib, ain artinya perorangan. Jadi setiap orang wajib. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah mencukupi cukup. Jadi kafa yakfi artinya cukup. Allahu al-kafi misalnya. Kita sering dengar. Allah yang mencukupi. Kifayatnya kalau sudah mencukupi, yang lain tidak fardu, tidak wajib. Tapi kalau salat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain. Fardu ain. Masing-masing wajib. Liqalihi subhanah, berdasarkan firman Allah yang Maha Suci, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Idza nudiya, apabila diseru, lis-salati, untuk salat, maksudnya salat Jumat, karena dijelaskan min yaumil jum'ati, di hari Jumat atau di sebagian hari Jumat, di waktu salat Jumat saja. Fas'au, maka bergegaslah, ila dzikrillah, menuju zikir pada Allah. Dalam tafsir disebutkan yang maksud dengan zikir adalah khutbah sama salatnya. Wadarul bai', dan tinggalkanlah bai', jual beli. Jual beli maksudnya baik jual beli barang atau jual beli jasa. Kalau kita di sini pegawai berarti jual beli jasa, kita jadi karyawan dapat gaji berarti jasa, ini tinggalkan. Jual beli barang masuk juga, kalau yang bagian jualan itu marketing dan sebagainya, tinggalkan. Wadharu al-bai', dan tinggalkanlah jual beli, baik menjualnya ataupun membelinya. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan boleh nggak jual beli di waktu orang-orang laki-laki pada Jumatan? Boleh. Kalau musafir kan nggak wajib Jumatan. Boleh jual beli? Ya boleh. Tapi jangan sama yang mukim jual belinya. Nanti musafir, kan saya lagi safar nggak wajib Jumatan, ya boleh saya jual beli. Maka dilihat pembelinya musafir atau bukan gitu ya. Kalau musafirnya ternyata bukan musafir, pembelinya bukan musafir, maka dia masuk dalam wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau mau tetap boleh, pembelinya juga musafir. Pembelinya juga musafir. Kita kembali ke sini. Perempuan boleh jual beli, yang nggak boleh yang wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan nggak boleh jual beli, karena diperintahkan untuk meninggalkan sementara. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun. Sesaat di hari Jumat, maksudnya salat Jumat tadi sama khutbahnya wajib. Ala kulli muhtalimin, bagi orang yang sudah ihtilam, maksudnya sudah baligh, laki-laki. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at. Akankah berhenti suatu kaum dari perbuatan mereka meninggalkan salat Jumat? Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau kalau tidak berhenti, artinya terus-terusan enggak Jumatan, Allah akan kunci hati-hati mereka. Artinya sulit masuk cahaya hidayah. Semakin banyak Jumatan yang ditinggalkan, maka semakin sulit hidayah masuk ke dalam hatinya. Karena Allah bisa jadi sudah mengunci hatinya. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian kalian termasuk orang-orang yang ghafil. Apa artinya ghafil? Orang-orang yang lalai. Kalau orang ghafil bisa jadi nggak lupa dia, cuman gitu ya. Nanti akhirnya jadi lalai sekalian. Terluputkan darinya keutamaan. Qala Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berkata, fihi annal jum'ata fardhu 'ain. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa salat Jumat adalah fardhu 'ain, wajib perorangan. Walil hadisil ati, dan berdasarkan hadis yang akan datang ba'da qalil, sebentar lagi, di mana disebutkan dalamnya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat adalah kewajiban atas setiap muslim. Jadi haqqun wajibun. Hak kalau setelahnya ala artinya kewajiban. Kalau hak setelahnya lahu atau laka artinya hak, bahasa kita. Bahasa kita hak. Hadza haqqun li, ini haknya saya gitu. Kalau hadza haqqun alaya, ini kewajiban saya. Di haqqun ala sama haqqun lahu atau li maknanya bertentangan atau berlawanan. Al-mas'alah ats-tsaniyah, ala man tajib. Siapa yang wajib Jumatan? Tajibul jum'atu ala kulli muslimin dzakarin hurrin balighin aqilin qadirin ala ityaniha muqimin. Salat Jumat wajib atas setiap muslim yang laki-laki, yang merdeka, yang baligh, yang berakal, yang mampu untuk mendatangi Jumatan. Yang mukim, maka tidak wajib salat Jumat. Ala abdin mamlukin, hamba sahaya enggak wajib Jumatan. Awim ra'atin, perempuan juga enggak wajib Jumatan. Aw sabiyin, aw majnunin,
Apa artinya majnun? Orang yang gila, gendeng, sableng, ODGJ. Baik. Au maridin atau orang yang lagi sakit yang memberatkan mendatangi Jumatan. Au musafirin atau orang yang lagi safar. Liqali sallallahu alaihi wasallam karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumat hak wajib adalah hak yang wajib atau kewajiban setiap muslim secara berjamaah illa arba'ah kecuali empat golongan enggak wajib Jumatan. Abdun mamluk, hamba sahaya. Abdun artinya hamba, mamluk yang dimiliki orang. Aw imra'atun atau perempuan. Aw sabiyun atau anak-anak. Aw maridun atau orang yang sakit. Wa amal musafiru fala talzamul jum'ah. Orang yang lagi safar enggak wajib Jumatan. Jadi kalau Jumatan sah Jumatannya? Sah. Kalau Jumatan, musafir kok pengen Jumatan? Jumatannya sah. Kalau ditanya afdolnya Jumatan apa salat duhur? Salat duhur. Karena rukhsah itu bagusnya diambil. Rukhsah itu bagusnya diambil. Jadi kalau antum lagi safar, pengen Jumatan boleh, enggak Jumatan juga boleh, tapi wajib salat duhur. Wajib salat duhur. Kalau Jumatan, lagi safar ikut Jumatan, boleh dijamak tidak dengan asar? Enggak boleh. Kenapa? Karena salat Jumat bukan salat duhur. Walaupun Jumatan menggugurkan kewajiban salat duhur, tapi tidak dikatakan salat Jumat adalah salat duhur. Maka tidak boleh dijamak dengan asar. Asarnya tetap di waktunya. Orang yang lagi safar tidak wajib Jumatan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfari. Karena Nabi tidak pernah salat Jumat dalam safar-safar beliau. Ya, suka traveling ini jarang Jumatan harusnya. Safar terus. Baik. Kalau saya lagi malas Jumatan lah, mau traveling aja ya. Travelingnya nggak boleh. Karena tujuannya meninggalkan Jumat. Baik. Kayak orang lagi puasa pengen mendekati istrinya, ayo kita jalan-jalan yuk. Biar boleh gitu ya. Makanya itu nggak boleh. Maka nggak boleh. Kalau tujuannya itu maka nggak boleh. Baik, kita lanjut. Nabi tidak salat Jumat ketika safar. Waqad wafaqa yauma Arafah. Bahkan pernah di hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah fi hajjatihi ketika beliau sedang haji wada. Pas hari Arafah tanggal 9 bertepatan dengan hari Jumat. Dan otomatis Nabi kan posisi keadaannya sebagai musafir. Karena beliau bukan penduduk Mekah lagi, beliau penduduk Madinah. Wa ma'adzalika shallaha dhuhran. Nabi salatnya salat zuhur, tidak salat Jumat. Wa jama'al asra ma'aha, dan beliau mengumpulkan antara zuhur dengan asarnya karena beliau salatnya bukan Jumat, salatnya zuhur. Amal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fil jum'ah. Adapun seorang musafir yang singgah di suatu negeri atau suatu tempat ditegakkan di namanya salat Jumat, fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Maka dia boleh salat bersama kaum muslimin. Wa idza hadaraha al-'abdu awil mar'atu, apabila salat Jumat dihadiri oleh seorang budak atau seorang perempuan, awis sabi atau anak kecil, awil marid atau orang yang sakit, awil musafir ataupun musafir, sahhat minhu, maka salat Jumatnya sah. Di perempuan Jumatan boleh? Boleh. Salatnya sah? Sah. Tapi afdolnya salat zuhur di rumah. Jangan salat Jumat di rumah ya. Salat zuhur di rumah. Karena salat Jumat enggak di rumah. Salat Jumat di masjid. Salat Jumat juga bukan di jalan, di masjid. Salat Jumat di jalan ya enggak. Salat Jumat di masjid. Makanya di jalan. Makanya di jalan. Ya boleh di atas jalan.
Di depan Muardi apa ya? Ada jembatan, di atasnya kafe apa ya? Di jalan, di atas jalan. Baik. Nabi ketika safar tidak Jumatan, tapi beliau sholat zuhur. Kemudian kalau yang tidak wajib Jumatan kok Jumatan, seperti budak, perempuan, anak kecil yang sudah tamyiz ya, atau orang lagi sakit, atau musafir, maka salat Jumatnya sah. Wa ajza'athu an salatiz zuhri. Sudah mencukupinya, tidak perlu salat zuhur. Tidak perlu salat zuhur. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Pembahasan yang ketiga, waktuha. Waktu salat Jumat. Waktu Jum'ati wa waktu zuhri. Waktu salat Jumat adalah sama seperti waktu salat zuhur. Min ba'diz zawal, setelah matahari tergelincir ke barat. Ila an yasira, sampai keadaan dhillu syai'i bayangan suatu benda katulihi, seperti panjangnya. Misalnya HP ini berapa? Nanti ya. 20. Ada tuh 20. 15. Oh ya 15. Jengkal saya itu 20 cm. 15. Kalau misalnya ini kan ada taruhlah matahari itu matahari. Lampu itu matahari ya. Panjangnya ini sama panjang bayangannya sama. Maka itu berarti hampir masuk waktu asar atau waktu zuhur habislah. Kalau barangnya 20 cm, panjang bayangannya juga 20 cm, maka itu tanda habisnya waktu zuhur. Habisnya waktu zuhur. Kalau antara bayangan sama bendanya atau benda nggak ada bayangannya artinya tepat di atas kepala, maka itu waktu terlarang sholat. Itu terlarang sholat. Tapi kalau azan Jumatnya boleh agak maju dari waktunya boleh. Karena otomatis kalau Jumatan nggak mungkin langsung sholat. Pasti khutbah dulu. Kalau zuhur jangan azan sebelum waktunya. Azan sebelum waktunya. Bahkan kalau sholat Jumat, azan di jalan-jalan dulu boleh. Manggil-manggil agar orang cepetan Jumatan. Jadi azannya dua. Azan yang pertama di jalan atau di pasar. Azan yang kedua di masjid. Yang di masjid berapa kali? Satu aja. Yang di masjid satu kali aja. Allah alam. Ada yang mengkiaskan tetap dua walaupun di masjid. Pakai toa. Jadi cukup sekali karena di masa Utsman diserukan azan Jumat di pasar-pasar. Adapun yang kedua di masjid. Yang di pasar itu sebelum waktu Jumat. Jadi salat Jumat waktunya sama seperti waktu salat zuhur. Setelah matahari tergelincir sampai bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bendanya. Li hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilu syams. Salat Jumat ketika matahari mulai condong. Jadi mulai condong ke barat, mulai ada bayangan suatu benda. Wahwal marwi an ashabi an-nabi, dan ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fa'alahu, orang-orang yang min fi'lihim, termasuk perbuatan mereka. Wa ala hadza, atas dasar ini, faman adraka raq'atan minha, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari Jumat tadi, qabla khuruji waqtiha, sebelum habis waktunya, faqad adrakaha, maka dia sudah mendapatkan salat Jumat. Wa illa, kalau tidak dapat, sallaha zuhran, salatnya salat zuhur saja. Di minimal dapat satu rakaat imam. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, berarti dia sudah mendapatkan salat tersebut. Sudah mendapatkan salat Jumatnya 2 rakaat. Kalau datang imam sudah lagi tasyahud akhir, enggak ada tasyahud awal ya, lagi tasyahud, maka dia salatnya 4 rakaat. Salat zuhur. Karena tidak dapat satu rakaat. Kalau dapat satu rakaat, maka dia tinggal menggenapkan satu. Salatnya 2 rakaat. Allah alam. Selesai pembahasan waktu salat Jumat. Waktunya sama seperti salat
zuhur. Waktunya sama seperti sholat zuhur. Kalau seandainya sholat Jumatnya hampir habis waktunya, maka kalau dapat 1 rakaat ya dianggap adaan. Dianggap adaan. Kalau enggak berarti qadhaan. Allah alam. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Pembahasan yang keempat, al-khutbatu. Khutbah artinya ya khutbah. Kalau khitbah artinya lamaran. Di khutbah sama khitbah, khu sama khi beda makna. Khu sama khi beda makna. Kalau khutbah, khutbah Jumat, ceramah lah. Kalau khitbah, lamaran, melamar, khitbah. Kayak ghaslu sama ghuslu. Kalau ghaslu mencuci, membasuh. Kalau ghuslu mandi. Baik. Al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ati. Khutbah adalah rukun di antara rukun-rukun Jumatan. La tasihu illa biha. Jumatan tidak sah kecuali kalau ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya tidak sah. Limuwadhabatihi, karena terus-terusannya Nabi SAW alaiha khutbah. Wa adam tarkihi, dan beliau tidak meninggalkan khutbah abadan selamanya. Wahuma khutbatan, dan khutbah itu ada 2 khutbah. Yushtaratu li sihhati salati jum'ati, disyaratkan sahnya salat Jumat an yataqaddama ala salat. 2 khutbah tadi mendahului salatnya. Artinya khutbah dulu 2 kali baru salat Jumat. Kalau salat Id khutbah termasuk rukun bukan? Bukan. Kalau salat Id enggak dengerin khutbahnya sah. Kalau Jumatan tidak ada khutbahnya, salat doang, maka tidak sah. Kalau salat Id enggak ada khutbahnya ya janganlah Mas. Tapi kan sah Ustaz. Iya sah, tapi ya janganlah. Jangan dicoba. Kalau salat enggak ada khutbahnya, memang enggak ada khatibnya, kita salat Id aja gitu. Enggak ada khatibnya. Baik. Dan juga kalau salat Id khutbahnya setelah salat. Kalau salat Jumat khutbahnya sebelum salat. Sampai di sini cukup. Adapun sunnah-sunnah terkait khutbah, kemudian yang diharamkan dilakukan ketika Jumatan, kemudian bagaimana seorang mendapatkan Jumat, tentang sholat sunnah terkait Jumatan, tata cara sholat Jumat, sunnah-sunnah di hari Jumat, di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah di bulan Agustus, masih insya Allah masih di bulan Agustus, bulan merah putih. Nah, sekarang bulan merah putih plus One Piece ya. Siapa tadi yang ikut-ikutan? Ustadz Felix ya. Baik. Dari dulu kayaknya beliau itu apa ya? Lawannya pro apa sih ya? Bukan. Kalau dalam dunia pemerintahan itu ada yang pro pemerintah, ada yang oposisi. Ya, selalu oposisi. Kalau bukan beliau jadi presidennya pasti oposisi. Baik. Pasti oposisi. Kalau dalam dunia politik katanya oposisi juga penting sebagai balancing, penyeimbangan. Allah alam bismillah. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilakan. Enggak Ustaz Zul. Mm-mm. 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 Ketentuan jumlah jamaah dalam sholat Jumat. Ini nanti dibahas nggak ya? Eh,
Ya kalau dalam Syafi'i memang 40 ya. Persyaratkan. Oh di sini nggak ketemu ya, biar anak tahu dalilnya, mungkin biasanya kalau fikih dasar kan disebutkan dalilnya. Ada ya? Mana ya? Mana ya? Nggak menemukan. Di bukunya nggak nemu ya. Bisa aja. Biar berikut dalil-dalilnya. Aqallu ma tan'aqidu fil jum'ah. Kita lihat fatwanya Syekh bin Baz ya. Saya menyebutkan ada pertanyaan, salatul jum'ati hal tasihhu bi aqal min isnai asyara rajulan? Salat Jumat apakah sah dengan jumlah jamaah kurang dari 12 orang? Beliau menjawab, salatul jum'ati fi adadiha khilaf kabir bainal ulama. Terkait salat Jumat, terkait jumlah jamaah dalam salat Jumat ada khilaf yang besar atau yang ketat di antara para ulama. Wa arjahul aqwal salasa. Kemudian di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling rajih itu paling kuat ada 3. Aqallu arjahul aqwal salasa. Bukan paling. Pendapat yang paling rajih paling tidak ada 3. Ada 3. Enggak, aqallu jama'atin salasa. Setidaknya ada 3 orang. Al-imamu, yang pertama imamnya, wasnan, dan 2 orang mahu. Berarti cuman 3 orang itu sudah sah. Ini kata Syekh bin Baz yang paling kuat pendapat. Idza kanu mustautinin, kalau mereka semuanya adalah penduduk daerah tersebut. Fi qaryatin muqimina biha, di suatu desa yang mereka mukim, bukan musafir. Tajibu alaihimul jum'ah, maka wajib atas mereka Jumatan. Fa aksar, apalagi kalau lebih. Arba'ah, khamsa, asyara, ishrin, maka boleh. Amal qaul bi annahu labudda min isnai asyara, adapun pendapat yang mengatakan harus minimal 12, au min arba'in, atau harus 40, fala aslalahu, kata Syekh bin Baz, tidak ada asalnya. Dari mana antum menyimpulkan paling tidak 40, paling tidak 12? Laisa alai dalilun wadih, kata beliau, tidak ada dalil yang jelas. Wa aqallu ma qila fi dzalika salasah, kata beliau, yang paling sedikit untuk jamaah Jumatan adalah 3. Kata beliau yang paling rajih. Ini paling rajih. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau di Islam Web, Syekh Shalih Munajjid biasanya beliau menyebutkan banyak pendapat. Beliau yang baca sampai kalau bukan orang yang maniak ilmu malas. Banyakan khilaf ini.
Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, beliau menyebutkan 2 orang cukup. Dalam kitabnya Nailul Autar, beliau menyebutkan cukup. Yang mengatakan minimal 12, minimal 40. Jadi patokannya ya salat jamaah kan 2 gitu. Gitu. Jadi walaupun di pedalaman, apalagi lebih dari 2, lebih dari 3, bukan boleh, wajib ada Jumatan. Wajib ada Jumatan. Yang penting dia mukim. Enggak. Kita mau Jumatan, datangnya ngepasi lagi adzan Jumat. Ada. Salat. Baik. Ini kaitannya sama fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah. Apa artinya aula? Yang lebih afdol yang mana itu ya? Harusnya yang mana? Di sini ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Mendengarkan adzan, menirukan muadzin ketika adzan hukumnya sunnah. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang memandang wajib. Karena Nabi lagi khutbah saja ngingetin orang yang datang langsung duduk terus sholat. Jadi sunnahnya sangat ditekankan. Supaya kita mendapatkan yang aula, yang paling afdol, artinya dapat semuanya, mendengarkan khutbahnya dapat lebih banyak lah. Kemudian tahiyatul masjidnya juga dapat mengikuti muadzin. Maka ini fikihnya fikih aulawiyah. Kita pertimbangkan mana yang kita dapatnya paling banyak. Dapat pahala yang paling banyak. Kalau kita mendahulukan atau mengutamakan mengikuti makmum, mengikuti adzan, mengikuti bacaannya muadzin, dapat sunnah mengikuti muadzin. Tapi terluputkan dari kita mendengarkan khutbah dengan utuh, sehingga kita mengesampingkan yang wajib dan mengejar yang sunnah tadi. Maka dahulukan yang wajib. Caranya bagaimana? Segera sholat tahiyatul masjid. Gak usah nunggu adzan selesai. Itu kalau posisinya sholat Jumat. Kalau sholat yang lain, ya monggo. Ikuti adzan dulu, baru tahiyatul masjid. Namanya fikih aulawiyah. Ini banyak sekali prakteknya dalam ibadah, terutama sholat. Kalau misalnya kita ingin dapat pahala sujud tilawah dalam sholat, apa ayat terakhir? Wasjud waqtarib. Kita sujud, ya sujud. Kemudian ketika bangkit dari sujud, jangan langsung ruku. Kenapa? Karena ruku rukun. Sementara sujud tilawah sunnah. Maka setelah sujud tilawah harusnya nambah 1 ayat lah, atau 2 ayat, atau 1 surat baru sujud. Namanya fikih aulawiyah. Misalnya juga kita belum qabliyah subuh di rumah. Sampai masjid sudah iqomah. Kita qabliyah subuh dulu apa langsung gabung sama imam? Maka langsung gabung sama imam. Kemudian nanti kalau qabliyah subuh bisa diqadha. Bagi yang sudah rutin qabliyah subuh bisa diqadha setelah salat subuh, salat qabliyah boleh. Loh kok jadi ba'diyah? Orang tadi nggak sempat gitu ya. Sudah terbiasa, jadi sudah istiqomah, boleh mengqadha. Itu fikih aulawiyah. Sekarang kalau mau ditanya, mau janda apa mau perawan?
Cendera surah. Saya tadi pagi-pagi buka WA. Buka WA. Ini ada mahasiswi kita yang lagi nyari jodoh. Janda umur 23 tahun udah punya 2 anak. Saya masih muda udah punya 2 anak ya. 23 tahun udah janda, 2 anak. Jadi nyebutin mau yang mana, janda apa perawan. Apa? Mm-mm. 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 Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kita ngikuti imam atau kita menyempurnakan bacaan kita yang belum selesai. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Tapi kalau masih wajar-wajar saja, telatnya nggak parah-parah banget gitu ya. Nah, misalnya ya yang wajar lah. Assalamualaikum, kita tinggal doa perlindungan dari 4 perkara. Belum masuk. Kalau terlalu jauh ya ahsannya ngikuti imam. Ya dikira-kira saja. Jangan sampai terlalu jauh mengikuti imam. Apalagi kalau selain tasyahud. Selain tasyahud. Imamnya sudah mau bangkit lagi, kita belum ruku misalnya. Maka sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Kalau sedikit saja misalnya, jangan sampai ketinggalan rukun lah. Jangan sampai ketinggalan rukun. Allah lah bisa. Jadi dipertimbangkan. Kita ngikuti imam. Jadi berkaitan dengan mengikuti imam itu ada yang satu mendahului imam, tidak boleh. Yang kedua menyamai imam, ini makruh. Menyamai imam makruh. Yang ketiga mengikuti imam, ini yang afdal. Kemudian tertinggal dari imam, tapi catatannya tidak sampai ketinggalan satu rukun, maka ini juga makruh. Tapi kalau misalnya kayak tadi semacam masih wajar-wajar saja, maka boleh. Tinggal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin gitu ya. Tinggal segitu ya sempurnakan. Sempurnakan. Karena otomatis nanti ketinggalnya nggak begitu jauh ya. Baik. Ngaten di cekap semanten. Kita coba sampai di sini. Ada yakfi, ini cukup. Antum di situ. Apa ya pantunya ya? makan makan durian bareng kekasih ya. Sekian dan terima kasih gitu. Agak Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Masa makan durian sama cendrawasih ya kurang.